pendapat yang menarik adalah pendapat Al-Imam Al-Jurjani. Beliau mengatakan al-wakil huwallazi yatasarrafu li ghairihi li ajzi muwakkilihi. Wakil itu adalah yang melaksanakan urusan orang lain karena kelemahan orang yang mewakilkan urusannya kepadanya. Ya, jadi kenapa kita mewakilkan urusan kita kepada orang lain? Karena kita tidak sanggup melaksanakan urusan kita itu, maka kita meminta pertolongan orang lain untuk mewakili kita melaksanakan urusan kita. Nah, sehingga dari yang demikian, kepada siapa sih kita mewakilkan urusan kita? Nah, pertama kepada seorang yang kita yakini, ya kita yakini orang itu punya kemampuan dalam hal yang kita mewakilkan urusan kita kepada dia. Di mana kita mungkin tidak punya kemampuan, atau mungkin punya kemampuan, tapi tidak sehebat orang yang kita jadikan wakil kita. Maka laki-laki ketika kita mewakilkan urusan kita, ya kita merasa orang itu lebih mampu daripada kita. Dan orang itu kita yakini bisa menyelesaikan urusan kita. Jadi yang pertama berkaitan dengan kemampuan. Kemudian kenapa sih kok saya wakilkan urusan saya kepada dia? Berarti saya percaya kepada dia. Seandainya saya tidak percaya kepada dia, tidak akan saya serahkan urusan saya ya kepada dia. Maka dua hal yang menjadi sebab seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain. Yang pertama adalah tentang kemampuan sang wakil, dan yang kedua adalah kepercayaan dari orang yang mewakilkan kepada sang wakil tersebut. Namun ketika seseorang mewakilkan urusan kepada orang yang dia rasa sanggup menyelesaikan urusan dia, tapi yang namanya manusia, walaupun kemudian kita anggap dia hebat, ya kita anggap dia punya kemampuan, tapi terkadang justru kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya karena kemampuan manusia terbatas. Maka kalau kita mewakilkan urusan kita kepada manusia, maka di awal kita sudah harus siap-siap orang tersebut belum tentu sanggup menjalankan tugas yang kita wakilkan kepada dia. Karena dia manusia, kemampuannya terbatas. Kemudian yang kedua, bisa jadi sebetulnya dia mampu, tapi ternyata dia berkhianat kepada kita. Jadi kita yang sudah percaya kepada dia, memasrahkan dan menyerahkan urusan kita kepada dia, tapi justru kemudian dia berkhianat kepada kita dan tidak menjalankan sesuai dengan maslahat kita sebagai orang yang memberikan perwakilan kepada dia. Ya, jadi lagi-lagi kalau seseorang kemudian mewakilkan urusan kepada orang lain yang dia percaya, sebesar apapun kepercayaan dia kepada wakilnya, yang namanya manusia punya kemungkinan ya untuk berkhianat, yang kemudian kita yang mewakilkan urusan kita kepada manusia harus siap-siap kecewa. Ya, makanya dua hal ini yang menjadi penyebab kita mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Kemampuan dia dan kepercayaan kita. Tapi walaupun seandainya ada dua hal ini dalam diri seseorang, ternyata belum tentu jaminannya sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa dia tidak sanggup, bisa kemudian dia berkhianat. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala qudratuhu al-kamilah. Kudrahnya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kemudian ilmuhu wasi'ah, ilmunya itu sangat luas. Kemudian hikmatuhu syamilah, ya, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan mencakup semuanya. Maka kalau kemudian kita wakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pertama secara kudrah, tidak ada yang kemudian bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan secara kepercayaan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menerima perwakilan dari hambanya, maka Allah tidak akan kemudian mengecewakan hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan janji Allah tadi, siapapun yang mewakilkan urusannya kepada Allah, maka itu sudah cukup. Allah akan menjadikan urusannya selesai. Ya, urusannya cukup dengan mewakilkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga definisi dari Al-Imam Al-Jurjani jadi menunjukkan memang orang yang mewakilkan urusannya adalah seorang yang sudah merasa tidak sanggup untuk mengurus urusannya itu dengan sendiri. Dia butuh orang lain
yang dianggap punya kemampuan, yang dianggap orang itu terpercaya sehingga dia serahkan urusan itu ya kepada orang yang menjadi wakilnya. Namun lagi-lagi harus siap-siap dengan kekecewaan, dan kalau kemudian kita ingin tidak ada kekecewaan bagi kita, maka serahkan urusan kita, wakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.